Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Caca Takya akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Oleh sebab itu jangan beranjak dari tempat Anda karena berita yang kami sajikan bukan hanya sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Perang Prilly Latukonsina dengan sang pembajak yang merekayasa fotonya menjadi foto tidak senonoh akhirnya kian bergulir panas. Pasalnya tidak terima dituding komen panas bahwa dirinya sudah tidak perawan lagi. Kemarin Prilly menyerahkan bukti medis keperawanannya kepada Polda Metro Jaya. Bahkan tidak hanya Prilly, Aliando pun siap pasang badan untuk menuntaskan kasus Prilly. Dan pemirsa, berita tersebut akan kami rangkai dengan cerita menarik malam puncak ulang tahun SCTV yang ke-25 yang bertaburkan bintang papan atas dan salah satunya yaitu grup Benoa. Nah, seperti apakah persiapan Ariel, Uki, dan kawan-kawan yang akan tampil secara spesial? Pemirsa, mari kita simak liputannya berikut ini. Perang Prilly Latukonsina melawan sang pembajak yang merekayasa fotonya menjadi foto tak senonoh kian bergulir ke babak tak terduga sekaligus panas. Pasalnya, pasca melapor ke Polda Metro Jaya di akhir bulan Juli lalu, kemarin untuk pertama kalinya Prilly menjalani pemeriksaan untuk kelengkapan berita acara pemeriksaan atau BAP dengan sikap yang tak main-main. Prilly tidak hanya datang lengkap dengan sederet pengacara, tapi juga membawa sejumlah bukti. Salah satunya hasil tes medis yang membuktikan bahwa Prilly masih 100% perawan untuk mendukung pasal fitnah yang pernah dilaporkannya karena dituding sang oknum sudah tak lagi gadis. Iya, ini panggilan pertama aku ke Polda mengenai laporan yang kemarin. Sudah membawa beberapa bukti tambahan juga yang diminta sama Polda juga. Jadi ya sekarang tinggal diserahin aja bukti tambahan. Yang mau diserahin bukti beberapa account yang sudah memfitnah aku di Instagram, sama kemarin pihak kepolisian meminta bukti medis untuk menguatkan pasal pemfitnahan sama pencemaran nama baik. Jadi aku udah membawa bukti medisnya itu. Bukti medis yang tentang apa sih, laporan mengenai ketidakkeperawanan gitu. Jadi aku membawa bukti medis, aku udah melakukan tes dulu. Kali ini Prilly seolah benar-benar serius untuk menjerat sang oknum pencatut gambar wajahnya dan penebar fitnah yang mempertanyakan virginitas dirinya sampai ke liang hukum. Bahkan meski malu dan risih karena harus melakukan tes medis pembuktian keperawanan, semua tetap dilakukan Prilly demi sebuah pembuktian nyata sehingga menyisakan tanda tanya. Benarkah Prilly merasa harga dirinya telah diinjak-injak hingga begitu serius memperkarakan sang oknum yang hingga kini masih misterius? Ya karena diminta sama Polda juga, aku terpaksa harus mau, walaupun aku juga risih ya diperiksa kayak gitu, tapi ya mau nggak mau deh gitu. Keterangan, jadi aku ditanya sekitar 18 pertanyaan tadi di dalam. Seperti apa aja pertanyaan? Pastinya ditanya kronologisnya, bagaimana kejadian ini bisa kejadian, terus ditanya dari mana informasi yang aku dapat tentang foto-foto dan tentang account Instagram yang emang udah memfitnah aku, terus aku kenal atau enggak sama pelakunya, terus pokoknya pertanyaan-pertanyaan tentang seputar sampai ngata-ngatain maaf ya nggak virgin lah apalah. Karena saya sebagai orang tua saya juga mau kebuktian, makanya kemarin saya periksa Prilly ke rumah sakit. Ternyata alhamdulillah memang anaknya juga nggak macam-macam ya. Ya alhamdulillah yang dihasilkan sama dokter ya bisa lihat sendiri hasilnya. Bacain dan mama jadinya emosi, terus emosi terus jadi mama kesel gitu. Ya, gara-gara sebuah komentar pedas dan tak senonoh hingga pencatutan wajahnya menjadi foto panas, kabarnya Prilly bahkan sempat berubah jadi pemurung di lokasi syuting. Pemandangan seperti inilah yang sempat disaksikan oleh Aliando sehingga konon membuat Aliando jadi turut terbakar emosi tidak terima. Kadang-kadang ceritanya, tiba-tiba sedih aja. Terus gue liatnya, pasti ada masalah nih. Dia nggak bercerita cuma, oh ada masalah nih, ada masalah. Parah gitu, parah banget kayak.
parah sih, kayak ih apaan sih nih orang. Kayak lu mah udah tahu banget dia gitu. Lu tahu dia tuh kayak gimana emang? Emang lu tahu di mandi pakai sabun apa? Emang lu tahu dia sekarang pakai apa? Emang lu tahu dia tidur pakai selimut apa? Sedalam itu kalau tahu dia? Kayak lu harus sok-sok tahu ngomong kalau dia tuh nggak perawan. Tahu dari mana? Gue sih emosinya bukan hanya ke Prilly. Gue ngerinya ke melibatkan yang lain. Takutnya digituin lagi. Makin nggak bener nih kan gitu. Dan mengejutkan, kedatangan Prilly ke Polda Metro Jaya bersama sederet pengacaranya kemarin pun kabarnya berbuah manis. Sang pencatut wajah Prilly difoto panas dan juga oknum yang telah menggulirkan fitnah tentang status keperawanan Prilly kini tengah dalam proses pencarian alias telah menjadi target. Benarkah dalam waktu dekat sederet oknum yang dijerat dengan pasal serius tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara tersebut akan segera dibekuk dan ditahan? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang jelas, baik Prilly dan pihak keluarganya menguntai ultimatum tidak akan pernah berdamai dengan oknum yang telah mengguncangkan syok sekaligus kesedihan mendalam bagi Prilly serta keluarganya itu. Pengirimnya siapa dengan ini sudah dapat diketahui. Dan nama tersebut sudah disebutkan oleh Prilly kepada penyidik, ada namanya jelas karena di dalam itunya jelas ada namanya. Dia tinggal penyidik nanti memanggil yang bersangkutan, mencari bersangkutan. Kalau memang itu dewasa ya, aku nggak mau damai sama dia. Maksudnya dia ngerasakan juga ganjaran yang dia berbuat sama Prilly, dia rasakan juga akibatnya gitu. Tapi kalau anak di bawah umur kan nggak mungkin nggak ada hukumannya kali ya. Kalau di bawah umur saya juga nggak tahu hukumnya. Yang tahu kan opanya Prilly ya. Nah kalau saya sih, kalau memang nggak ada hukumnya, orang tuanya berhadapan dengan kita, keluarga besar Prilly, dia minta maaf secara baik-baik, baru kita maafkan. Tapi kalau yang enggak sih, kalau yang bukan di bawah umur sih, saya mau dia dihukum. Enggak sih, gue sih lebih percaya Tuhan lah. Tuhan pasti punya karma yang pastinya atau yang lebih baik. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Was-Was masih akan mengentas cerita seru tentang persiapan ulang tahun ke-25 SCTV yang tidak hanya meriah, megah, tapi juga spektakuler. Bakal bertabur bintang papan atas, benarkah Aliando bahkan sampai diserang grogi? Tonton terus Was-Was, kami akan kembali setelah yang satu ini. Deg-degan karena masih harus banyak belajar.